Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Jimmy Cahyadi. Sahabat Kristus yang setia, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pagi ini kita boleh berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi. Sebelum memulai persekutuan doa ini, mari kita bersatu teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami kembali boleh dipertemukan di dalam persekutuan doa pagi. Bapa mohon Engkau berbicara melalui firman-Mu dan memimpin persekutuan doa ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyi memuji Tuhan. Pujian diambil dari KJ 454, Indahnya Saat Yang Teduh, bersama dengan Bapak Devian dan Bapak Octavianus Eman. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar. Jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh
Mari kita membaca firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia, pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar, dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar, dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya, berilah telinga dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa kami, orang Israel, telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu, aku juru minuman raja. Sahabat Kristus, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Nehemia 1 ayat 1 sampai 11. Bagian ini berbicara tentang doa Nehemia bagi orang Israel. Orang Israel yang tetap mengeraskan hati walau sudah ditegur karena menyimpang dari jalan Tuhan, akhirnya dihukum oleh Tuhan. Menghadapi kondisi bangsanya yang demikian, apa yang Nehemia lakukan? Tadi kita sudah membaca bahwa ada saudara Nehemia yaitu Hanani yang membawa berita tentang kondisi orang-orang Yahudi yang masih ada di Yerusalem. Kondisi mereka amat menyedihkan. Mereka ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela karena tembok Yerusalem yang telah runtuh. Tanpa tembok, kondisi mereka jauh dari keamanan dan ketentraman. Coba bayangkan saja jika rumah kita tanpa pintu atau pagar yang bisa kita kunci di waktu malam hari. Kurang lebih seperti demikianlah kondisi bangsa Israel di Yerusalem yang tanpa tembok. Mereka dapat mengalami celaka dan malapetaka kapan saja. Mendengar keadaan ini, Nehemia sangat sedih. Ia dikatakan menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia juga berpuasa dan berdoa untuk bangsanya ini. Dia sungguh-sungguh dapat merasakan penderitaan dan kesulitan mereka yang berada di Yerusalem, walau dia sendiri saat itu sedang berada dalam kondisi yang nyaman dan enak di Puri Susan sebagai juru minuman raja yang terhormat. Karena dapat merasakan penderitaan dan kesulitan mereka yang berada di Yerusalem, dia berdoa dengan penuh kesedihan dan kerendahan hati kepada Tuhan. Dia berdoa memohon kemurahan Tuhan bagi pemulihan bangsanya. Dia berdoa mewakili bangsanya dengan mengakui dosa yang bangsanya telah lakukan terhadap Tuhan. Tetapi bukan hanya itu saja, Nehemia juga mengakui dosa yang dilakukan dirinya dan kaum keluarganya terhadap Tuhan. Dia mengatakan, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu. Dengan cara demikian, dia sudah menjadi juru syafaat yang mewakili bangsanya di hadapan Tuhan dengan penuh kesungguhan dan kerendahan hati
untuk memohon kemurahan Tuhan bagi pemulihan bangsanya. Dan terakhir, kita melihat bahwa dia juga bertindak melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan untuk berperan serta bagi pemulihan bangsanya. Dia mengerjakan tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sahabat Kristus, saat ini kondisi pandemi COVID-19 belum membaik, bahkan semakin memburuk. Di tengah kondisi yang demikian, saya setuju dengan perkataan Pendeta Daniel Lukas bahwa dalam konteks Indonesia dan dunia yang sedang dilanda pandemi atau virus pembunuh yang kejam sekarang ini, sebagai orang beriman, kita harus percaya satu hal. Tuhan sedang mengizinkan dan sekaligus mempergunakan krisis dan malapetaka wabah ini untuk membangunkan dan membawa banyak orang ke arah pertobatan melalui pengakuan dosa. Mengapa demikian? Karena kalau kita melihat sendiri kondisi dunia, sungguh manusia sudah semakin menjauh dan melupakan Tuhan. Mereka merasa bangga dengan dirinya sendiri, dengan pencapaian teknologinya sendiri. Mereka merasa sudah menaklukkan segalanya dan dapat melakukan segala sesuatu. Mereka merasa diri seperti Tuhan, sehingga mereka merasa tidak lagi memerlukan Tuhan. Sampai akhirnya COVID ini tiba, dan kita begitu menyadari betapa berdosanya, rapuh dan lemahnya manusia. Bahkan melawan virus yang begitu kecil, tidak terlihat, kita tidak berdaya dan tidak mampu. Bahkan belakangan ini kita semakin menyadari keterbatasan kita ketika kita mengetahui bahwa kecanggihan teknologi kita belum mampu meredam penyebaran virus COVID yang juga begitu canggih bermutasi. Dalam kondisi demikian, apa yang bisa kita lakukan sebagai rekan sekerja Tuhan? Pertama tentunya kita bisa seperti Nehemia yang mewakili bangsanya untuk berdoa kepada Tuhan dengan rendah hati dan hancur hati. Kita bisa berdoa, memohon pemulihan bagi bangsa kita dengan mengakui dosa bangsa kita dan juga mengakui dosa kita yang bisa jadi turut berperan serta membuat kondisi bangsa dan sekitar kita terpuruk karena dosa. Mungkin saja kita belum menjadi saksi Kristus seperti yang seharusnya. Mungkin saja kita telah menjadi terang yang redup dan samar-samar bagi sekitar kita. Mungkin saja kita telah menjadi garam yang kurang asin bagi sekitar kita. Mungkin saja kita sendiri yang sudah jauh dari Tuhan, sehingga orang-orang di sekitar kita tidak menerima berkat atas kehadiran kita. Mari kita mencoba mengintrospeksi diri dan mengakui segala dosa kita. Dan mari kita sendiri bertobat ketika kita telah berdosa kepadanya dan menjauh darinya. Mari kita sendiri kembali kepadanya dan mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita lakukan sesuatu seperti Nehemia. Berkaitan dengan perkataan Pendeta Daniel Lukas sebelumnya, kita tentu bisa menjadi rekan sekerja Tuhan dengan bersaksi tentang Injil kabar baik di tengah kondisi yang buruk ini melalui perkataan dan perbuatan kita. Misalnya, kita bisa mengadakan persekutuan doa keluarga di rumah dan mengajak keluarga kita juga untuk berdoa dan semakin mendekat kepada Tuhan. Lalu, setelah sebelumnya kita mendoakan mereka, kita bisa juga menghubungi keluarga kita yang lain, saudara kita, teman kita yang belum percaya Yesus, atau yang kita tahu hidupnya jauh dari Tuhan. Kita bisa menghubungi mereka melalui telepon, WhatsApp call, atau Zoom untuk menanyakan kabar mereka, mendoakan mereka, menolong mereka sejauh yang kita bisa, dan juga jika memungkinkan, menceritakan kabar baik yang sudah kita terima kepada mereka. Injil kabar baik yang sudah memanggil kita untuk bertobat dari dosa-dosa kita dan telah membawa kita kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Kita melakukan ini semua agar orang-orang di sekeliling kita juga bisa menyadari bahwa ada Tuhan yang tetap mengasihi dan memperhatikan mereka di tengah kondisi yang sulit ini. Dan juga agar mereka menyadari bahwa mereka memerlukan Tuhan. Seseorang pernah berkata bahwa di dalam krisis terbesar sering juga tersimpan peluang terbesar. Jadi sangat mungkin di tengah kondisi pandemi yang amat buruk saat ini, Tuhan sedang memanggil kita agar kita kembali mendekat kepadanya. Dan Tuhan sedang mau memakai kita untuk membawa seseorang selangkah semakin dekat kepada Tuhan. Jadi, maukah kita menjadi rekan sekerjanya yang demikian? Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Sahabat Kristus, mari kita berdoa syafaat. Bapa kami di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, untuk kami belajar menjadi juru syafaat yang mewakili bangsa dan dunia ini kepadamu dengan mengakui segala dosa-dosa kami. Karena itu Bapa di surga, kami ingin datang kepadamu dengan kerendahan hati dan hancur hati, mengakui yang dosa yang kami lakukan sebagai umat manusia dan bangsa-bangsa di hadapanmu ya Bapa. Dengan kecanggihan teknologi kami, dengan kemajuan yang kami hasilkan, kami seringkali merasa mampu hidup tanpa Engkau, dan kami meninggalkan Engkau, menyatakan Engkau tidak ada dan seterusnya ya Bapa. Bapa ampunilah ya Tuhan bangsa-bangsa dan dunia ini ya Bapa. Dosa yang kami sudah lakukan ini ya Tuhan, dengan merasa hidup mampu tanpa Engkau ya Tuhan. Kiranya melalui pandemi COVID ini boleh menolong kami bangsa-bangsa di dunia dan umat manusia menyadari bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Engkau, Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah ini boleh menolong kami kembali kepada Engkau, Allah di dalam Tuhan Yesus ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh menolong bangsa-bangsa umat manusia boleh kembali ingat kepadamu dan boleh datang kepada Engkau, Allah di dalam Tuhan Yesus ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin mohon ampun untuk dosa yang bangsa kami lakukan. Bangsa kami masih melakukan banyak korupsi yang merugikan orang lain. Bangsa kami masih banyak melakukan politik yang kotor ya Tuhan, yang hanya mementingkan kepentingan sendiri saja, sehingga banyak yang dirugikan ya Bapa. Bangsa kami juga masih banyak melakukan protokol kesehatan yang tidak baik dan kami langgar ya Tuhan, sehingga akhirnya salah satunya kami juga menuai akibatnya seperti ini. Ya Bapa, ampunilah dosa kami, dosa bangsa kami ini ya Tuhan. Dan Tuhan tolonglah agar kami melalui ini semua juga boleh kembali kepadamu ya Bapa. Dan juga tolong ampuni juga ya Bapa dosa kami sebagai orang percaya di hadapan-Mu. Tidak jarang ya Bapa kami hidup tidak menjadi saksi-Mu ya dengan sesungguhnya, sehingga seringkali kehadiran kami masih kurang dirasakan menjadi berkat bagi sekeliling kami. Ampuni kami juga untuk hal ini ya Bapa, umat-Mu. Tolong kami melalui ini semua juga boleh kembali mendekat kepadamu dan boleh menjadi saluran berkat-Mu yang lebih nyata lagi bagi sekeliling kami. Engkau tolong kami Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk waktu pagi ini. Kami menyerahkan juga rekan-rekan dan sahabat yang masih sakit yang tidak bisa kami sebutkan. Tuhan yang berkati dan tolong dan sertai mereka. Dan juga kami serahkan pagi ini kembali kepadamu perjalanan kami hari ini bekerja ke dalam tangan-Mu. Mohon pimpinan dan tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini. Amin. Terpuji namamu, amin, haleluya. Sahabat Kristus yang setia, doa pagi telah selesai. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan selalu ikuti protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.